Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa dengan aku kembali di YouTube channel Rina. Nah, untuk teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, and share videonya ke teman-teman kalian. Oke. Nah guys, kali ini gue mau bahas soal pinjaman online atau pinjol. Jadi ini pengalaman gue terus terang ya. Ini terus terang gue galup tulop gitu ya. Alias gali lubang tutup lubang, dimana gue pinjam di satu aplikasi, kemudian gue menutupi aplikasi lain dengan cara pinjam lagi. Nah, untuk itu jangan di skip ya videonya ya, langsung kita cerita aja. Jadi guys, ini pengalaman gue selama gue terjerat pinjol. Nah, karena pinjol ini bukan gue yang make duitnya ya, tapi datanya memang data gue, tapi dananya itu tidak pernah gue pakai sama sekali, dan malah gue yang ngebayarin utang orang tersebut sampai lunas gitu. Jadi lumayan sakit hati juga gue ya, udah dimaki-maki tapi pengen dibayar pinjolnya. Nah, untuk kalian jangan skip ya videonya ya, dengerin video ini. Selama gue terjerat di pinjol itu, gue sebenarnya kerja di salah satu perusahaan besar yang gajinya itu juga lumayan ya, lumayan lebih besar dari PT-PT lainnya. Dari bonusnya, dari gajinya, dari THR-nya itu udah termasuk perusahaan yang wah di daerah gua. Tapi selama gaji 4,6 itu tidak pernah muat selama gua terjerat di pinjol ini. Nah, awal gua pinjol itu gua punya aplikasi Aku Laku. Nah, Aku Laku itu memang gue pinjam, memang benar awalnya gue pinjam itu 300 hanya untuk bayar arisan gitu. Dan akhirnya lama-lama limitnya naik, dan gue juga ada sempat ngambil barang karena di situ gue tergiur dengan barang yang harganya 1000, yang harganya 17.000. Jujur gue sebagai wanita itu merasa tergoda gitu dengan barang-barang yang murah kayak gitu, yang diskonan gitu, walaupun akhirnya juga gitu ya, akhirnya juga nggak kepake. Dan ya sampai akhirnya gue lunasi. Kalau misalkan ada kayak gue butuh banget, gue memang butuh banget, gue pasti pinjam, tapi nggak lama dari itu pasti gue balikin lagi. Itu gue waktu masih satu aplikasi. Nah, aplikasi selanjutnya itu didaftarin sama temen gue. Nah, didaftarin sama temen gue, dan temen gue juga malah masukin nomor orang tuanya. Orang tuanya ini adalah ibunya. Nah, ibunya ini gue kenal banget ibunya. Itu dari gue SMP masuk sekolah. Dan dia bilangnya, dia tuh katanya joki pinjol bisa hapus data. Ini juga yang namanya apa nih? Bisa bobol juga. Dari situ kayak gue ngerasa percaya. Nah, dimasukin lah akun gue sama dia, atau didaftarin gitu ya pakai nomor orang tuanya. Karena gue niatnya untuk dibayar ya, waktu itu gue niatnya untuk dibayar, jadi nomor orang-orang penting itu gue masukin. Nah, salahnya itu nomor orang-orang penting itu gue masukin ke situ. Dan itu ada beberapa pinjol legal itu yang dia daftarin itu. Nah, dari situ itu gue kenalan sama satu orang itu temen yang sekedar temen aja. Dia kena musibah, dia kena apa, pokoknya dia minjem semua akun gue itu yang didaftarin sama temen gue sebelumnya untuk ini pinjol gitu, untuk pinjam ke pinjol yang akhirnya itu nggak dibayar sampai nominalnya 20 juta lebih. Dan akhirnya gue banting tulang dari kerja gue, dari gue kerja di PT itu ya selama setahun itu gue banting tulang buat keluarga gue, sampai akhirnya gue rela-rela gitu ya biar data gue tetap bagus, gue tetap ngebayarin pinjol. Salahnya gue di situ, yang harusnya gue untuk makan keluarga gue, untuk makan orang tua gue, untuk berobat orang tua gue, untuk seneng-seneng gue gitu, gaji gue gitu, gue masukin ke pinjol yang berbunga. Dan salahnya gue adalah galop tulok, dimana di situ satu aplikasi itu tertutup
tapi satu aplikasi ini terbuka dengan bunga yang besar. Jadi akhirnya gue beranak lah itu aplikasi, dimana menurut gue gaji segitu nggak cukup ya. Malah waktu itu ada tuh satu aplikasi yang langsung sehari gue pelunasan itu 3,5, dan akhirnya gue nggak bisa nutup aplikasi yang lainnya. Itu yang gue salah, dan itu bukan karena gue nggak mau ini ya, bukan gue kayak galbay gitu, bukan, tapi gue nyelamatin data gue dulu. Gue takutnya nanti adik gue ambil mobil, adik gue ambil rumah pakai nama gue yang mau dibawa gue, karena sekarang itu kalau lu ngambil apa-apa itu pasti yang dicek itu nomor nik KTP gitu. Jadi gue juga takut sebagai orang yang nggak tahu gitu dunia pinjol itu kayak gimana gitu. Nah itu ya yang bikin deg-degan dan bikin depresi. Gue sempat depresi waktu itu. Gue depresi, gue bilang ke orang tua, gue capek banget, gue pengen mati banget. Gue pengen mati, gue capek sama hidup ini. Kenapa? Karena ada beberapa pinjol kalau telat beberapa hari itu ngancemnya udah nggak tanggung-tanggung. Kayak gimana ya? Gue waktu itu berurusan sama satu pinjol itu, gue sebutin aja, gue nggak mau ada basa-basi. Itu ada kami. Nah ada kami ini gue chattingan sama CS-nya itu, entah CS-nya atau DC-nya gitu ya, itu laki-laki. Nah gue bilang, Mas minta waktu, soalnya gaji gue itu belum turun waktu itu, belum turun di hari itu juga. Nah akhirnya itu belum turun lagi. Nah dia nanya, alamat gak bayar? Alamat gak bayar. Sebenarnya gue bayar, akhirnya gue bayar, cuman rasa sakit hati gue gimana ya, ini ada kami semua kebun binatang di bawah-bawah gitu. Menurut gue ini, apakah orang yang kerja di ada kami ini berpendidikan? Apakah yang kerja di sana itu punya perasaan gitu, sampai semua kebun binatang gitu ya, semua kebun binatang di bawah-bawah gitu. Sampai ada katanya karena gue masuk di grup kerja galbay itu, sampai ada yang dikirimin paket-paket yang nggak jelas, itu sama APK ada kami, katanya kayak gitu. Dan gue belum pernah di ini kayak gitu ya, cuman memang ya teror dari ada kami ini memang tidak berotak gitu ya, tidak berotak dan tidak bermanusiawi. Kenapa? Karena dari cara penagihan dianya yang barbar gitu ya. Belum telat seminggu itu dia udah kayak ngancem gitu. Dan itu ada beberapa APK yang menurut gue itu kurang ajar banget, walaupun legal tapi kurang ajar. Nah ini yang menurut gue yang satu pinjol menurut gue yang gak begitu bagus ya pelayanan dari si DC-nya ini ya. Cuman gue nggak tahu sekarang apakah masih kayak gitu kalau gue nggak tahu. Cuman ada kami ini gue rasa kalau misalkan kalian punya tunggakan ke mereka, mungkin dicecer gitu ya, diteleponin gitu ya. Cuman ya kalau misalkan di sini adalah yang seliweran gitu ya, lain kali berotak lah ya. Biasanya orang yang ngerocos di WA itu beda banget sama yang ngerocos di dunia nyata, alias kalau misalnya ketemu itu biasanya hening ya. Yang biasanya ngerocos di WA hening di kalau ketemu aslinya biasanya itu kebanyakan yang gua rasain ya, dan teman gue juga kayak gitu. Nah ada lagi nih satu APK ini yang menurut gue sekarang agak aneh. Itu dia nyerang kontak darurat gitu. Nah kontak darurat ini adalah ibunya temen gue. Nah sama dia kan dimasuk ini ya, gue itu cuman ada tagihan pulsa. Gue ada tagihan pulsa itu 150.000,
karena gue lupa bayarnya. Akhirnya HP gue pun nggak bisa memuat semua aplikasi yang gue pakai, nggak bisa. Dan akhirnya kan HP gue ini cuman buat kayak bikin video atau layanan Kredipo gitu ya, gue cuman pakai Kredipo ya. Dan ini si aku laku ini ya nyerang kontak darurat gue gitu, katanya tolong bilangin ini sini harus bayar segini. Dan akhirnya teman gue yang aku kayak si Joki ini yang aku bisa ngehapus data, bisa begini begitu katanya ya. Ternyata takut juga gitu ya diserang kayak gitu. Ya di sini gue cuman nguat-nguatin mental gitu, karena yang ada yang nggak bayar di situ 1,8 gitu mungkin ya, karena itu yang 1,8 adalah teman gue yang minjem, sedangkan gue 150.000 itu memang gue yang minjem untuk pulsa rumah gue, karena gue juga butuh pulsa. Tapi karena gue lupa kemarin, akhirnya nggak gue bayar dulu. Cuman ada beberapa orang yang bilang gitu di Raja Galbay, itu di grup Raja Galbay itu ada yang bilang kalau aku laku itu udah keluar kondar alias keluar kontak darurat. Gue nggak tahu itu gimana caranya mereka kayak gitu ya, cuman aplikasi besar kalau memang bisa, kalau memang ingin dibayar bisa kah sabar, tapi ya manusiawi juga bahasanya, jangan sampai yang ngancem-ngancem. Jadi ini kelihatannya malah ibunya temen gue ini yang diancam, katanya kayak gitu. Dan dia banyak banget sih ya yang bunuh diri gara-gara pinjol, karena memang dari merekanya, dari spam chatnya mereka itu memang kebanyakan kurang ajar. Entah itu ilegal, entah itu legal, itu banyak banget yang kurang ajar menurut gue. Dan gue semua APK itu gue udah ngerasain yang namanya di chat kurang ajar. Ada beberapa, kemarin gue sempat didatangin Kredipo. Nah Kredipo ini memang gue pinjam waktu itu sekitar 9 jutaan gitu. 9 jutaan untuk apa? Nah 9 jutaan ini gue untuk masukin ke warung gue. Nah warung gue ini butuh kekuatan. Kalian harus tahu ya, kalau misalkan kalian punya usaha warung, kalian itu harus ada dana simpanan. Nah masih rawat walaupun memang agak-agak telat. Kenapa agak telat? Karena bulan puasa ini memang banyak banget musibah. Bulan puasa ini memang cobaannya ya bertubi-tubi gitu. Nah kemarin gue didatangi DC Kredipo itu lumayan, menurut gue baik banget ya, baik. Dan gue salahnya nggak masang WA yang nomor itu karena gue menjaga kewarasan gue. Kenapa? Karena gue itu kalau misalkan udah dirusak otak gue gitu ya, gue suka panik. Jadi gimana caranya gue tetap mempertahankan otak gue ini, yang gue nyari duit. Kalau misalkan memang mereka datang baik, welcome, gue akan sambut dengan baik. Tapi apabila mereka datangnya kurang menyenangkan, gue juga tidak bisa apa ya, gue juga akan ngelayaninnya juga sama kayak mereka bicara sama gue gitu. Jadi gue itu adalah gimana lawan gue bicara, bagaimana dia menanggapi gue. Kalau dia baik kayak DC-nya kemarin ya Kredipo, jujur ya dia itu baik ucapannya bisa, menurut gue adem banget sih bicaranya gitu ya. Dan gue sempat bilang diusahain ya sampai apa ya, sampai gue nggak enaknya gitu ya, karena gue nggak ngasih ongkos bensinnya, dia jauh dari sana ke sini gitu ya, udah masuknya keluar kota. Sampai akhirnya gue bela-belain untuk lunasin dulu 1 bulan itu, untuk lunasin dulu karena gue nggak enak sama dia. Dan itu pun gue nggak ada niat galbay sedikit pun, nggak ada. Tapi karena aplikasi yang lain itu gue nggak minjem, tapi sempet juga gue bayarin, walaupun gue gak minjem, gue masih sempat bayarin. Tolonglah hargain gue yang ngebela-belain vintage lu gitu, vintage lu tetap jalan gitu. Tapi ya
yang gue sayangkan ada salah satu vintage itu legal yang kondar gue diserang, akhirnya mereka nge-WA gue, mereka nggak terima, dan itu pun bukan gue yang pakai, tolong lah diotakkan gitu, diotakkan kalau memang mau dibayar ya untuk sabar dulu, memang nggak bisa gitu ya. Lagian gue nggak sampai yang puluhan juta gitu, gue nggak sampai yang puluhan juta minjem ke vintage lu. Sampai gue mikir gue pengen banget nih DC ini datang terus gue nanyain gitu, ini siapa sih orangnya, gue pengen banget gue nanyain orang-orang yang spam chat kurang enak ini siapa aja gitu, gue pengen banget gue samperin sebenarnya. Ya itu ya teman-teman ya, untuk menjaga kewarasan kalian, kalau misalkan kalian mau galbay atau misalkan kalian mau menunda pembayaran, mendingan kalian tidak usah digubris ya, mau mereka chatting apa, mau mereka telepon kalian, mendingan kalian pakai APK untuk langsung blokir mereka, panggilan yang nggak penting-penting banget gitu ya, gak usah diangkat lah, biar kalian gak kayak yang orang-orang lain yang akhirnya bunuh diri gitu. Untuk menjaga kewarasan kalian, kita semua butuh ruang untuk menyelesaikan masalah kita gitu. Jangan sampai kita akhirnya ngegubris mereka, terus mereka nge-push kita untuk bayar dimana kita belum sanggup bayar. Nah karena gue ngerasa banget ya yang namanya jajan susah, mau beli baju susah, mau untuk kelengkapan hidup gue aja gue masih sana sini gitu, masih ngirit-ngirit gitu ya. Gue udah nggak mau tahu soal pinjol ya, kalau memang bisa gitu ya, mending bangkrut pinjol gue. Kalau dipikir-pikir sakit banget gitu ya, di push dimana kita juga lagi kesusahan, kita nggak pakai duitnya, tapi kita malah kita gitu yang disuruh bayar gitu. Itu aja teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian mau sharing-sharing gitu, kalian bisa nonton di Raja Galbay, itu aku nguatin mental aku itu di situ. Jadi untuk kalian jangan lupa like, comment, subscribe, and share juga videonya ke teman-teman kalian. Salam kenal dari aku. Selamat jumpa teman-teman.